Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung di mata kuliah Kewirausahaan Pangan untuk mahasiswa Teknologi Pangan semester 5. Nah, untuk pertemuan pertama hari ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Kemudian nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di akhir penyampaian materi. Jadi saya mulai saja untuk kontrak perkuliahan mata kuliah Kewirausahaan Pangan. Nah, di sini untuk identitas mata kuliah Kewirausahaan Pangan merupakan mata kuliah dengan bobot SKS sebesar 2 SKS yang diampu oleh 2 dosen, yaitu saya sendiri dengan Bu Sri Mulyati. Kemudian mata kuliah ini diambil pada semester 5 dan untuk jadwal pelaksanaan kuliahnya yaitu pada hari Kamis pukul 09.30 hingga 11:10. Adapun deskripsi dari mata kuliah Kewirausahaan Pangan ini, mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa untuk mencapai beberapa kompetensi kewirausahaan pangan. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar kewirausahaan dalam sektor pangan khususnya pengertian bisnis, agribisnis sebagai suatu unit bisnis, mengidentifikasi peluang usaha di sektor pangan, kemudian proses wirausaha, kreativitas, inovasi, dan yang lain. Dan tidak lupa pada mata kuliah ini juga akan disampaikan, akan dipelajari tentang analisis kelayakan usaha, khususnya pada bidang pangan, seperti itu. Kemudian ada pula yang materi yang dipelajarin yaitu tentang strategi pemasaran dan promosi produk-produk pangan, kemudian menganalisis pesaing untuk produk pangan dan mengidentifikasi sumber resiko dan cara menanggulangi resiko pada industri atau wirausaha pangan. Adapun kompetensinya ini nanti bisa dibaca sendiri apa saja sih yang diharapkan ketika mahasiswa itu sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan pangan ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk hak dan kewajiban mahasiswa saya kira sama seperti semester sebelumnya, apalagi sudah semester 5 ya, jadi saya kira sudah harus lebih paham dan lebih patuh terhadap apa itu yang menjadi hak dan apa itu yang menjadi kewajiban pada masing-masing mahasiswa. Nah, kemudian untuk evaluasi dan penilaian tidak jauh berbeda dengan mata kuliah sebelumnya. Di sini untuk evaluasi akan diambil dalam beberapa bentuk kegiatan, baik itu kuis, UTS, UAS, tugas, ataupun yang lain. Dan tidak lupa di sini ada nilai keaktifan. Jadi nanti dosen berhak menilai keaktifan masing-masing mahasiswa dalam pelaksanaan mata kuliah ini. Dan kemudian nilai akhir dinyatakan dalam huruf mutu dan merupakan nilai kumulatif dari nilai-nilai tersebut. Dapat dilihat di layar bahwa komponen nilainya meliputi kuis, UTS, UAS, dan tugas dengan bobot masing-masing 10%, 30%, 40%, dan 20%. Nah, nanti jika ada yang ingin didiskusikan atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung menuliskan di kolom komentar atau nanti akan diwakili oleh penanggung jawab mata kuliah gitu ya. Untuk nilai mutunya atau huruf mutunya saya kira sama juga dengan semester sebelumnya. Nah, di sini ada silabus mata kuliah kewirausahaan.
di mana untuk pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 atau sebelum UTS itu akan bersama saya. Dan nanti setelah UTS, yaitu pada pertemuan ke-9 sampai ke-15 itu akan didampingi oleh Bu Sri Mulyati. Apa saja materi yang harus kalian pelajari, apa saja materi yang akan disampaikan, kalian bisa lihat di tabel yang ada pada layar. Nah, untuk pertemuan pertama yaitu kontrak perkuliahan, perkembangan konsep kewirausahaan, dan pendekatan dalam menjelaskan kewirausahaan, karakteristik dan faktor resiko, kreativitas inovasi, dan entrepreneurship, dan seterusnya. Nah, yang perlu saya sampaikan untuk mata kuliah ini pada nantinya akan menggunakan platform yang memang sudah disediakan oleh kampus, yaitu Spada Untirta. Dan nanti apabila ada hal-hal khusus yang lebih detail, itu nanti akan saya sampaikan melalui PJ mata kuliah ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian saya sebelumnya juga sudah mengunggah wadah atau tempat untuk kalian melakukan presensi. Sudah saya buka. Kemudian ada juga satu video yang wajib kalian tonton. Video tersebut dapat kalian simak, kalian tonton di Spada. Sudah saya unggah. Nah, kemudian apa yang perlu kalian lakukan setelah menyimak video tersebut? Nah, tugas kalian adalah setelah menyimak ataupun menonton video tersebut, kalian laporkan, kalian sampaikan apa sih yang dapat kalian pahami, apa sih yang dapat kalian jadikan sebagai suatu pembelajaran, atau hal penting apa sih yang dapat kalian peroleh di video tersebut. Nah, itu nanti kalian sampaikan. Bentuk penyampaiannya, kalian bisa sekreativitas mungkin, sesuai kreativitas kalian. Boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk video, boleh bentuk suara, atau apapun itu. Jadi, setelah kalian menonton, kalian pahami sih, apa sih sebenarnya yang dapat kita ambil dari video itu, karena sebenarnya video itu terkait dengan wirausaha atau kewirausahaan. Nah, kaitannya apa dengan proses wirausaha seperti itu. Nah, nanti proses pelaporannya bisa meliputi tulisan, kemudian dalam bentuk audio, audio visual, ataupun yang lain, terserah kalian. Nanti waktu pengerjaannya adalah seminggu. Jadi minggu depan dikumpulkan, dan untuk proses pengumpulannya yang dikumpulkan bukan tulisannya, bukan gambarnya, atau bukan videonya, tetapi yang dikumpulkan ke saya hanya dalam bentuk link. Jadi tugas dari penanggung jawab adalah mengkolektif tugas-tugas dalam satu kelas. Yang dikumpulkan hanyalah identitas mahasiswa, nama, NIM, beserta link tugas yang sudah dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa. Seperti itu. Jadi jelas ya, kontrak perkuliahannya seperti itu. Saya kira kurang lebihnya sama seperti semester sebelumnya. Kemudian ada video yang harus kalian tonton, dan ada tugas yang harus kalian kerjakan setelah kalian menonton video tersebut. Jika ada yang kurang paham, bisa kalian tulis di kolom komentar langsung, nanti akan saya tanggapi di forum diskusi. Seperti itu ya. Saya kira untuk pertemuan perdana ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan sehat selalu untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.